Zikir satu kata lebih baik daripada perang jihad fi sabilillah. Ada zikir hanya satu kata, tetapi lebih baik daripada perang jihad fi sabilillah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang solih dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada satu amalan yang lebih baik dari seluruh amal nih, dan lebih suci, lebih tinggi derajatnya, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kita perang bertemu musuh, kemudian kita menebas musuh itu, dan musuh itu juga menebas leher kita. Ini satu amalan yang sungguh luar biasa. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, ala ingat-ingatlah, unabbiukum akan memberikan kabar oleh aku, kata Rasulullah, kum kepada kalian, bi khairi amalikum, pada sebaik-baiknya amal kalian. Dengarkan, perhatikan, Rasulullah SAW menyuruh kepada kita agar kita mengingat-ingat, ala unabbiukum bi khairi amalikum, ingat-ingatlah akan aku berikan kabar kepada engkau, kepada kalian semua, pada sebaik-baiknya amal kalian. Wa azkaha inda malikikum, dan yang sesuci-sucinya amal, inda malikikum, di sisi pemilik kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang lebih tinggi-tingginya amal, fi darajatikum, di dalam beberapa derajat kedudukan kalian. Wa khairun, dan yaitu lebih baik, lakum, bagi kalian, min infaqidz zahabi, daripada menginfakkan emas, wal wariki, dan daripada menginfakkan perak. Wa khairun, dan yaitu lebih baik, lakum, bagi kalian, min antalqaw aduwakum, daripada sekiranya bertemu oleh kalian aduwakum, pada musuh kalian, fatadribu a'naqahum, fatadribu, lalu memukul oleh kalian, a'naqahum, pada leher-leher mereka, wa yadribu a'naqakum, wa yadribu, dan memukul oleh mereka, musuh-musuh kalian itu, a'naqakum, pada leher-leher kalian. Ini amal apa kira-kira yang lebih baik dari seluruh amal, lebih suci, kemudian lebih tinggi derajatnya, bahkan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak? Pernahkah kita infak emas dan perak? Ini ada amalan satu kata tapi luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, wa khairul lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh, perang melawan musuh, jihad fi sabilillah, kemudian kalian berusaha memukul leher-leher musuh itu, dan juga musuh itu memukul leher-leher kalian. Qalu,
Berkata oleh mereka para sahabat, "Bala, iya, iya wa Rasulullah, kabarkan kepada kami amalan apa itu yang lebih baik dari seluruhnya." Qala, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikrullahi." Dzikrullahi ini satu kata ini, dzikrullahi, yang artinya zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Lalu apa yang disebut? Yaitu menyebut lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Atau melebut lafaz lain, menyebut lafaz lain, contoh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian la ilaha illallah. Yang jelas zikir, ingat kepada Allah itu lebih baik dari seluruh amalan. Mengapa? Karena mungkin banyak orang yang beramal tetapi lalai lupa kepada Allah. Bahkan banyak orang yang perang jihad fisabilillah tetapi lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah orang yang senantiasa zikir, ingat kepada Allah, itu lebih baik daripada orang yang perang jihad fisabilillah. Banyak orang yang perang jihad fisabilillah tetapi hatinya lalai, lupa kepada Allah. Dia perang supaya dia mendapatkan gelar pahlawan, julukan sebagai seorang kesatria, seorang pemberani. Nah, beda halnya kalau seandainya dia perang, dia senantiasa ingat zikir kepada Allah. Ini mendapatkan pahala yang double-double. Dia sudah zikir kepada Allah, kemudian dia ikut perang jihad fisabilillah, pahalanya berlipat ganda. Tetapi kalau seandainya dibandingkan orang yang perang jihad fisabilillah tetapi lupa hatinya, lalai hatinya, tidak zikir kepada Allah, maka orang yang berzikir kepada Allah walaupun toh itu di atas kasur, di rumah sambil tiduran, tetapi zikir kepada Allah, 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 subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi ingat, yang zikir bukan hanya lisan. Zikirnya adalah raga sukma nyawa. Semuanya berzikir, ingat kepada Allah. Bukan hanya lisan doang, tetapi seluruh raga sukma nyawanya zikir, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jelas ini lebih baik dari seluruhnya. Orang sholat itu, sholat ini dalam keadaan berzikir kepada Allah. Lah kalau ada orang yang sholat tetapi lalai sholatnya, lah ini masalah. Tetapi ingat, orang yang sudah sholat walaupun hatinya lalai tetapi raganya itu zikir. Jadi orang yang sholat itu raganya doang zikir, mulai dari berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi sampai kepada salam, itu raganya berzikir kepada Allah. Dan lebih bagus lagi kalau dalam keadaan sholat itu yang zikir adalah raga sukma nyawa. Raga sukma nyawanya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka lebih baik dari seluruh amalan. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3377. Wa Ibnu Majah dan oleh Imam Ibnu Majah nomor hadis 3790. Oleh sebab itulah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puncaknya adalah zikir. Puncak iman ini adalah zikir, ingat kepada Allah. Maka dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, senantiasa zikir kepada Allah. Terutama hatinya senantiasa zikir kepada Allah. Entah itu hanya membaca Allah, 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 Allah saja, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Oleh sebab itu silahkan diamalkan, senantiasa zikir kepada Allah, maka doa-doanya akan mustajab. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.